Hi, this is Kenny from Absolute Review. Hari ini kita lagi mau review sling bag dari Coat of Bell. Let's go. Kalau di tengah video kalian suka sama tas ini, gue kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Karena itu membantu kita untuk beli barang-barang seperti ini untuk di-review buat teman-teman di luar sana. Jadi Coat of Bell ini merupakan brand asal Los Angeles, Amerika. Dia mempunyai siluet yang cukup unik, tactical, urban, sling bag Coat of Bell yang paling laris. Sampai agak susah ya dapat produknya ini. Desain di depannya itu langsung ada dua strap di sini. Kalian bisa banget tinggal cabut-cabut strapnya. Atau kalian bisa disilangkan, kurang lebih kalian bisa tahan barang seperti helm sepeda ataupun yoga mat. Dari segi bahan dia memberikan kita dua kombinasi. Di bagian belakang sini dia menggunakan bahan Cordura, di bagian depannya dia menggunakan bahan X-Pac yang anti air ya. Yang gue kurang suka dari X-Pac itu bahannya agak berisik ya dibanding pakai Cordura ya. Tapi itu preferensi masing-masing ya. Tapi secara overall X-Pac menurut gue bagus banget karena dia lebih enteng secara bahan. Ini sebenarnya tas yang cukup ribet untuk kita review karena terlalu banyak kompartemennya yang punya. Di samping sini kita juga dapat satu handle yang bisa kalian cabut copot. Dia punya banyak bagian loop di bagian pinggir-pinggir ya. Dan kalian bisa lihat di bagian sebelah kanannya juga dia ada loop lagi. Jadi kalian bisa taruh di mana aja. Tapi yang memungkinkan menurut gue itu cuma di bagian atas. Tapi bagian atas ini cukup sulit karena dia ada buckle-nya lagi. Kita akan bahas ke depannya. Jadi yang paling memungkinkan menurut kita kanan tas aja. Oke, seperti ini ya. Di sini kita dapat satu kompartemen untuk botol minum kalian. Oke, gue coba pakai 24 botol di sini. Jadi kalau kalian lihat di pasaran sebenarnya dia ada dua versi ya. Ini versi yang paling barunya dia tuh elastis. Kalau yang versi pertama dia bentuknya resleting, di mana tuh bagian bawahnya tuh jadi agak sulit menurut gua karena bagian botol kan tetap lurus ya. Sedangkan dia kayak seperti mengerucut segitiga. Jadi secara nggak langsung tuh bagian bawahnya jadi nggak ke cover gitu, jadi nggak elastis bisa keluar. Jadi menurut gue ini improvement banget yang paling bagus ya dari Coat of Bell. Samping-sampingnya dia banyak banget loop yang bisa kalian manfaatkan untuk taruh aksesoris lainnya. Di bagian belakang sini bawah ini ada sebenarnya buat kompartemen tambahan nanti kalau kalian beli lagi next ke depannya nanti kita akan bahas. Strap di bagian luarnya supaya botolnya lebih ngiket ya, lebih nempel sama tas. Belakangnya dimana kita pakai strapnya sendiri, ini strapnya jujur tebel banget ya menurut gue dan dia cushion banget, dia ada ventilatednya gitu. Di sini kita ada banyak satu lagi untuk tambahin seperti tactical hook, mungkin bisa kalian tambahin di sini tambahan, dan juga ini banyak banget webbingnya depan sini ya. Nah unik ya di bagian sini tuh kita bisa taruh kartu apapun yang kita mau. Di sini ada pakai YKK zipper. Tinggal buka bisa taruh kartu ataupun taruh apapun yang kita mau lah ya. Lumayan buat beberapa kartu cukup lah. Di sini ada tambahan strap stabilizerin. Jadi kita dapat satu stabilizernya seperti ini. Hooknya di bagian deket strap botol ya, bukan di bawah sini. Ini tambahan lagi buat aksesoris berikutnya. Jadi kalian bisa langsung aja klip di sini. Untuk slingnya kita dapat fit lock buckle. Jadi ini paling mudah banget ya dan juga tactical banget ya. Gue suka banget yang model pakai fit lock ini karena ini secure banget. Manajemen untuk talinya, jadi kalian bisa tarik lebih dalam lagi supaya lebih meluk. Di bagian bawah yang seperti gue bilang kita bisa pilih mau bahu kiri atau mau bahu kanan. Kita lihat lagi di bagian eksterior, bagian samping-samping kita dapat tambahan 3 pocket kecil yang bisa kalian akses agak tersembunyi. Kalian harus agak buka sedikit. Di sini ada satu resleting YKK juga menggunakan resletingnya. Ini ada untuk keychain. Jadi kita bisa taruh kunci mungkin di sini. Nah ini gue suka sistemnya pakai magnet lagi seperti ini. Walaupun gue kurang suka posisinya dia tuh ke bawah ya. Jadi bawah ke atas, harusnya kan dari atas ke bawah ya. Tapi it's okay. Tapi gue masih belum tahu mau pakai ini karena ini aksesnya cukup sulit ya untuk ke depannya kalau mau cepet ya. Agak jarang pakai. Kita dapat satu pocket lagi. Menurut gue ini lumayan lebih besar dibanding yang sebelah sini karena ini kan ada tempat botol ya, jadi nggak terlalu gede ya. Di sini lebih gede ya. Jadi kalian bisa masukin iPhone biasa ya, bukan yang Pro Max ya. Dan di sini nggak dapet keychain tambahan. Di bagian bawah ada lagi satu kurang lebih sama gedenya kayak yang atas ini.
Jadi ada dua yang gede, satu yang kecil di sebelah kanan tas. Kita sekarang masuk ke bagian utamanya, di mana itulah tempat kita bakal taruh barang-barang kita. Menurut gue ini agak ribet ya, tapi gue suka banget sama desainnya. Jadi menurut gue ya udahlah, ribetnya gue telan aja. Kalian harus unbuckle dulu bagian atas. Kalau mau akses bawah atas aja, tinggal yang atas. Tapi gue mau unbuckle dua-duanya, jadi ada atas dan bawah. Kita unbuckle dulu aja. Nah, kita masuk ke bagian yang tengah dulu, karena dia ada dua bagian. Oke, di sini kita dapat dua YKK juga, dari kiri dan kanan. Gue suka karena lokal tuh nggak pernah bisa dapat pull tabnya tuh dari bahan apa nih ya, gue lupa bahannya apa, tapi dia kayak karet-karet gitu dari YKK, dan juga dia udah waterproof juga, nggak bisa masuk air. Oke, dan juga di bagian ujungnya dia udah bisa kita sembunyiin untuk kepala resletingnya, jadi lebih secure lagi dari air. Jadi ini bisa dari kanan atau kiri ya, jadi nanti ketemunya resletingnya di tengah, bukan yang dari tengah kebuka gitu, tapi dari bisa kiri atau dari kanan. Dan dalamnya seperti ini. Ini untuk bagian tengahnya, di mana kalian bisa taruh semua barang-barang elektronik ya. Laptop bisa sampai MacBook 14 inch ya, dari websitenya dia. Jujur ini cukup padat ya, sampai bawah. Elastic strap di sini ya. Kompartemen tambahan di sini, menurut gue bisa banget kalian taruh dompet ataupun handphone masih bisa, tapi karena ada securean tambahannya, gue sering akses handphone, jadi mungkin lebih ke dompet ya gue taruh sini ya. Jadi ada satu untuk pena, dua pena, dan satu lagi ini agak besaran ya. Menurut gue bisa masuk Letterman gitu ya, yang tang serbaguna gitu, taruh di sini. Kita dapat dua mesh pocket ya, yang elastis, dan gue suka banget nih bahannya ya, halus. Bagian dalamnya itu camo oranye juga, dan juga nih gue suka banget ya bahannya tuh bukan expect sih, tapi dia ada grade-grade-nya, diamond grade gitu deh, gue lupa namanya apa. Dan di sini cukup dalam ya. Botol yang tadi ini kurang lebih itu dalam, dia bisa 11 sampai 23 liter secara statistik. Nah ini kenapa ya ada satu lagi di bagian depan, inilah yang dimana mulai agak ribet kalau kalian nggak biasa dengan tas ini. Di bagian depan ini kita bisa akses lagi. Kita lepas dulu dua buckle ya di sini dan kita angkat. Nah, di sini ada satu pocket tambahan lagi untuk barang lebih kecil ya. Sama pakai YKK juga, agak tersembunyi dia. Dan menurut gue nih bisa kalian masukin apa kayak AirPods masih bisa ya. Cuman dia nggak terlalu besar, jadi sebenarnya tangan gue aja agak pas-pasan ya buat masuk ke dalam sini. Dan di bagian utama lah ini kita bisa taruh barang-barang kita yang besar. Kita buka dulu. Dan voila, ini tuh gede ya. Bisa masuk, gue udah tes bisa masuk satu sepatu dan beberapa baju lah. Lucunya kalian akses ini hanya bisa dari atas ataupun dari bawah tas. Jadi sekarang gue dari akses dari atas tas, masukin satu pouch di sini. Dan bisa langsung masuk aja. Nah, kalau kalian mau akses dia dari bawah, atau kalian nggak mau buka bakelnya, atau kalian nggak mau taruh di atas meja kayak gini, nah, kalian bisa banget di bagian bawah, sama resletingnya ada dua sisi lagi. Kalian bisa buka, dan voila, jadi bisa dua arah gitu loh. Jadi bagian bawah sama bagian atas itu nyambung. Oke? Dan kita dikasih satu kompartemen tambahan bentuknya flapping kayak gini untuk ya macam-macam ya, bisa buat elektronik segala. Dan dia bentuknya jaring mesh juga di sebelah sini. Untuk kalau kita tutup dia agak reseknya ada di satu bagian ya. Gue kurang suka kalau pas lagi nutup nih ya tas, jadi kayak ngembang dia. Di sini trikinya gue mesti buka dulu, bukan buka semuanya ya, bukanya dikit. Dan gue gembosin baru. Nah itu biar udaranya keluar, baru gue rapetin lagi. Emang agak ribet, tapi ya kalian bisa pilih lah ya kalau kalian mau ribetnya gimana. Terakhir di bagian belakang, gue lupa bilang, dia pakai cushion seperti ini ya. Nih padat banget ya sama badan kita. Dan dia ada ventilatornya di bagian tengah supaya ada angin bisa lewat di tengah badan kita. Kita bisa juga nanti di bagian kanan kiri bagian belakang ada satu kantong tambahan, gak gede tapi
bisa masuk beberapa yang tipis-tipis kayak iPad gitu ya. Nah, pokoknya. Dan ini nggak tembus ya, jadi dia nggak bisa buat baggage pass through gitu. Jadi ini mentok udah. Dan di sebelahnya lagi ada sama juga seperti ini. Jadi kalau kalian taruh sini pasti ngegebung ke belakang sini. Jadi bukan kayak ada dimensinya sendiri, tapi ini antar kalian mau taruh sini atau sini ya bisa dua-duanya. Tapi ya aware aja karena ini akan saling ngisi space di tengah sini. Kalau kalian nanti ke depannya mau ada beli tambahan kompartemen untuk laptop ataupun menjadi backpack, ini ada satu fitur lagi dari Code of Bell. Lepasin ini. Dan dia ada satu kantong di sini untuk kalian masukin. Tampilannya seperti ini kalau kalian udah lepasin semua buckle dan disembunyiin untuk slingnya. Nanti kalian bisa tambahan kompartemen untuk laptop yang bisa 16 inch. Ada tambahan kompartemen di sini untuk kalian ikat laptop sleeve-nya. Karena laptop sleeve-nya yang untuk ukuran besar itu dijual terpisah. Kalau kalian di satu titik, wah gue pengen banget nih jadi backpack, bisa banget karena dia nanti ada tambahan harness, bisa dia beli terpisah juga. Kurang lebih tampilannya seperti ini dengan tinggi gue sekitar 173 cm. Kalau bisa dibilang cukup besar ya untuk ukuran gue. Tapi ini kalau untuk orang yang lebih pendek mungkin gue rasa ini akan terlihat makan dia. Jadi mungkin gue kurang anjurkan, lebih baik nyari yang agak sedikit lebih kecil. Sekarang gue lagi posisi pakai tambahan buckle di sini untuk lebih memperketat ya supaya dia nggak kemana-mana. Tapi jujur, gue kurang suka ya karena dia menurut gue agak kurang nge-stabilize ya. Harusnya gue rasa lebih ke arah bawah sedikit sih ini untuk hooknya. Tapi kalau gue taruh di bagian bawah, dia nggak bisa ya, terlalu kecil soalnya hooknya dia. Sedangkan di sini tuh gede banget untuk lubangnya ya. Cuman overall begini, dan gue jarang banget pakai stabilizernya di sini. Biasa gue dandanin tas gue ini pakai beberapa aksesoris, salah satunya dari Jellycat Backcharm, alpaka untuk taruh di sini untuk beberapa kartu ataupun quick access ya. Sebenarnya bisa aja kalian cari yang bentuknya karabiner, taruh di sini atau di sini. Tapi gue kebetulan adanya yang bentuk yang clip. Next biasa gue tambahin karabiner. Terakhir, karabiner terbaru andalan gue untuk dibawa kemana-mana, oke? Overall, biasa gue pergi jalan-jalan, tampilannya seperti ini. Kita bisa muat banyak dan juga dia reinforcement-nya cukup tebal dari sisi bahan ya. Karena di bagian belakang dan dekat kita itu dia menggunakan Cordura dan belakang itu udah pakai X-Pack yang lebih enteng. Kita lepas, tinggal tariknya seperti ini, langsung kelar. Overall itu aja review singkat dari Code of Bell X-Pack Evo Sling Lar. See you in the next video. Bye-bye.